Bentar Bang ya. Pokoknya tadi seru juga gitu, tanpa lagi muncul. Itu membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Tuhan lo, Ucok. Menurut Luga, ayat yang dipakai untuk membuktikan Yesus Tuhan adalah karena Yesus bisa bangkit dari orang mati. Lazarus juga bangkit dari orang mati. Kenapa bukan Tuhan? Menurut Luga, Lazarus itu dibangkitkan oleh Yesus. Setelah minta buktinya, Luga tenggelam bersamaan dengan masuknya ke dalam lubang tikus. Mana dalilnya, mana buktinya Yesus membangkitkan Lazarus? Wih, mana buktinya Yesus membangkitkan Lazarus, mana? Nggak bener lu, Kak. Kalau gitu, roh siapa yang ciptain? Yesus atau Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang yang mati itu atas izin Allah, Ucok. Bukan dia sendiri yang ngebangkitin, orang dia aja mati, gimana sih? Oh, lu kan ngomong-ngomong ada pertanyaan dari netizen ya kan? Ini pertanyaannya memang belum dijawab-jawab juga. Pada saat Yesus mati, meninggal di kayu salib, itu yang nyabut nyawa Yesus siapa? Pak Luga, biar kamu lebih nyantai nih. Ngopi dulu. Nih sama saya nih, bahas definisi ketuhanan aja gimana nih? Banyak kan itu. Siapa ya, banyak lah pokoknya lah. Rame, kasih kayak pas. Lo berapa kali gue bilang sama lo, Yesus mengusir setan membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus. Kenapa jadi lo maksa ke Tuhan lo? Tuhan lo pengangguran, gak ada kerjaan sehingga harus nyari kerjaan. Kudus itu tidak ada yang menciptakan, itulah kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, itulah kuasa yang dipakai oleh Yesus membuat mujizat, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Sewujudnya seperti burung merpati. Roh Kudus apa Roh Kardus? Justru yang pengangguran itu Tuhan Paluga. Tanya deh sama Wanpret. Menurut Wanpret, yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Tuhan Paluga, Yesus nganggur. Tanya ke Wanpret deh. Yang baik, Dewa ikuti deh ya. Bangkitkan letas Roh Kudus ya. Dewa tidak mau masuk ke situ lagi. Soalnya ini ada pertanyaan Paluga. Siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat Yesus mati di kayu salib? Bapak, lu kan manusia juga. Berarti lu punya roh. Terus roh lu itu apa juga disebut Tuhan? Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Logika Bapak kemanain ya? Mas Luga coba lihat di Yohanes pasal 11 ayat 40 sampai 43 itu. Nah, di situ kan jelas kalau Yesus itu bangkitkan orang mati seperti Lazarus itu adalah berkat doanya kepada Bapa. Dan Bapa mengabulinya dan mendengarkan doa Yesus itu sendiri. Lihat di konteks ayat 40 itu pada pasal 11 di Yohanes. Apa kata Yesus? Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Nah, yang ayat pasal ini, maka mereka mengangkat batu itu dan lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, artinya Yesus berdoa, ya. Doa macam mana? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Karena ini jelas fakta bahwa Yesus itu diberi kuasa oleh Bapa. Berarti Yesus bukanlah Tuhan karena diberi kekuasaan dari Bapa. Nah, apa kata Yesus sudah itu? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh kerana orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakan, so mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ini jelas.
Yesus mengatakan, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang utus aku. Artinya, Yesus sebagai utusan. Beliau mengangkat orang mati, segala mukjizat itu atas kehendak Bapa, atas kehendak Allah, bukan atas kehendak Roh Kudus ataupun Yesus itu sendiri. Aduh. Jangan lo terlalu kepedean Umi. Yesus itu membuat mujizat atas kuasa Roh Kudus. Umi, lo jangan kegeeran. Ya, emang Tuhan lo pengangguran sehingga mau nebeng-nebeng. Yesus membuat mujizat atas kuasa Roh Kudus. Susah banget sih ngomong nih sama umat kegeeran. Kudus dengan roh manusia beda. Binti siapa sih kamu namanya? Umi, itu bajunya bisa dipesan kagak tuh? Baju yang Umi pakai tuh. Dari tadi bisa ke Ustadz Edi. Yesus berdoa kepada Bapa membangkitkan Lazarus, lalu yang membangkitkan Lazarus itu kuasa Roh Kudus, bukan jadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Mau beli satu nih. Oh gitu, Mi. Mendingan nggak usah ikut. Lu gara-gara Tuhan lo nganggur. Lu paksa-paksa pula Tuhan lo yang bangkitin orang mati. Yang bangkitin orang mati itu pakai kuasa Roh Kudus. Sayur mayur. Bang Dewa, saya kurang paham nih nge-zoom itu, soalnya baru Gak usah ngejum, kamu lompat aja langsung ke jurang. Ngawur. Iya, roh manusia itu kamu, saya ini kan roh manusia. Itu beda dengan roh. Ngawur. Ngomongin kudus kayak roh kayak, yang jelas manusia itu diberi roh. Yang memberi roh yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak diberi roh sama Tuhan, nggak bakalan hidup kayak lu, Pak. Nggak bakalan bisa hidup di dunia ini. Kalau mau Zoom nggak usah. kagak bisa tuh. Kalau tanpa Ragi itu live di channel siapa? Live di channel siapa sih? Live-nya. Keluar aja Umi, jangan. Iya, roh manusia itu kamu, saya ini kan roh manusia. Itu beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu maha kuasa. Roh Kuduslah yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Tuhan sendiri, Binti. Wah, masuk doang dengerin. Mas Luga, gini Mas Luga. Kalau memang Lazarus itu dibangkitkan oleh Roh Kudus, jadi percuma dong Yesus itu berdoa kepada Bapa mengabulkannya. Kalau Yesus itu berdoa kepada Bapa dan Bapa mengabulkan, pasti yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Lazarus, jadi buat apa perannya si Bapa ini? Aduh. Enggak, lu kenapa sih? Mana ayatnya Yesus membangkitkan Lazarus? Wih, enggak, mana ayatnya Yesus membangkitkan Lazarus? Iya, moodnya dibuka. Itu Ya nggak bisa masuk, percuma kok.
Nah, sekarang saya tanya, yang lebih maha kuasa ini Bapa kah, Roh Kudus kah, atau Yesus? Sekarang jawab. Yang lebih kuasa ini Bapa atau Roh Kudus kah, atau Yesus? Nah, sedangkan Roh Kudus adalah ciptaan dari Bapa. Yesus adalah utusan dari Bapa. Sedang Bapa adalah Tuhannya Yesus. Nah, jadi mana maha kuasa? Ayo. Kan si Tamparagi emang udah lama dia ngaku Emang ini orang Kristen nih, aduh luga. Tampar lagi semuanya udah pada stres berat. Kebanyakan lem aibon. Iya, pertanyaan kamu sangat bagus. Pertanyaan kamu bagus banget. Jadi gini, betul yang kamu bilang itu. Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, ngapain yang Roh Kudus yang bangkitkan? Karena Roh Kudus itu rohnya Bapa, makanya Roh Kudus itu Tuhan. Jadi kuasanya Bapa itu nama lain dari Roh Kudus. Nama lainnya Roh Kudus. Kuasanya Bapa, kemahakuasaan Bapa itu disebut dengan nama lain Roh Kudus. Jadi kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, itu adalah dengan kuasa Bapa. Nah, namaku di dalam namaku, dan Roh Kudus ini adalah nafasnya Yesus. Jadi benar, Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah ketiganya itu satu. Kambing, ada anjing di sini. Tadi dibikin malu dia itu. Ya ada namanya Roh Kudus itu. Nabi pun diberi roh itu oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Ngapain? Dan Tuhan juga bukan berbentuk roh, tapi berbentuk zat. Roh itu hanya diembuskan kepada jiwa-jiwa manusia, yaitu ciptaannya, bukan Tuhan yang disebut roh. Kebalak-balik lu mikirnya, Pak. Enggak, roh yang ada dalam diri Yesus itu roh apa, Kak? Roh yang ada dalam diri Yesus waktu Yesus hidup di dunia itu rohnya siapa itu? Roh Yesus kah, atau roh Bapa kah, atau roh dari Bapa? Coba lu jelaskan, ada berapa roh dalam diri Yesus? Itu channel Muslim. Dan Muslim tidak akan pernah masuk ke channel Kristen lagi. Kenapa? Soalnya Dayak orang-orangnya. Aduh jadi rasis lagi. Maaf kalau misalkan yang Sekarang kan saya bilang, kamu tidak bisa mengatakan seperti itu. Itu sama juga dengan kamu bertanya, di dalam diri Pak Luga terdapat pikiran, hati, dan roh. Siapa yang lebih maha kuasa? Pikiran kah? Hati? Nah, sekarang saya tanya, yang lebih maha kuasa ini Bapa kah, Roh Kudus kah, atau Yesus? Sekarang jawab. Yang lebih kuasa ini Bapa atau Roh Kudus kah, atau Yesus? Nah, sedangkan Roh Kudus adalah ciptaan dari Bapa. Yesus adalah utusan dari Bapa. Sedang Bapa adalah Tuhannya Yesus. Nah, jadi mana maha kuasa? Ayo. Iya, pertanyaan kamu sangat bagus. Pertanyaan kamu bagus banget. Jadi gini, betul yang kamu bilang itu. Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, ngapain yang Roh Kudus yang bangkitkan? Karena roh. Sekarang kan saya bilang, kamu tidak bisa mengatakan seperti itu. Itu sama juga dengan kamu bertanya, di dalam diri Pak Luga terdapat pikiran, hati, dan roh. Siapa yang lebih maha kuasa? Pikiran kah? Hati kah? Adalah roh. Itu ketiganya itu satu di dalam satu tubuh. Kuasanya disebut Roh Kudus, hatinya disebut Firman atau Yesus, pikirannya disebut Bapa. Begitu, ketiganya itu satu orang, satu pribadi, satu kesatuan. Wah, gimana kalau di Zoom itu kita bisa enggak? Waktu Yesus hidup di dunia ini 33 tahun, yang ada dalam diri Yesus itu roh apa? Roh Yesus sendiri, atau roh Bapa, atau roh dari Bapa? Lu jelaskan lu, Gak. Harus bisa bedakan Roh Kudus dengan roh manusia itu beda.
Roh manusia tidak bisa membangkitkan orang mati, tapi Roh Kudus membangkitkan orang mati. Semua mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Roh Kudus. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu yang melakukan tuh Roh Kudus. Waktu Yesus hidup jadi manusia, itu roh siapa yang ada dalam diri Yesus? Lu jelaskan lu, Gak. Nah itulah makanya kalau yang punya channel itu, jadi Roh Kudus namanya, roh yang ada di dalam Yesus itu Roh Kudus. Gak, roh yang ada dalam diri Yesus itu roh apa, Gak? Sekarang kan saya bilang, kamu tidak bisa mengatakan seperti itu. Itu sama juga dengan kamu bertanya. Harus bisa bedakan Roh Kudus dengan roh manusia itu beda. Roh manusia tidak bisa membangkitkan orang mati, tapi Roh Kudus membangkitkan orang mati. Semua mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Roh Kudus. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu yang melakukan tuh Roh Kudus. Roh Kudus namanya, roh yang ada di dalam Yesus itu Roh Kudus. Bisa. Nanti kan ada yang ngatur itu. Oh, Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa, Gak? Waktu ada dalam diri Yesus, Yesus kan hidup manusia nih. Netek sama ibunya. Berarti Roh Kudus ikut menikmati netek. Netek juga dong. Roh Kudus yang menggerakkan Yesus netek sama ibunya. Coba lu jelaskan, Gak? Apakah Roh Kudus menikmati tetek ibunya Yesus? Gimana, ayo? Main gaplek. Ya Roh Kudus aja, Yesus ada aja karena kan Roh Kudus. Yang nggak bisa lo pertanyaan lo begitu. Roh Kudus lah yang menjadikan si Maria. Masa yang menjadikan si Maria Roh Kudus lo nikmatin netek, gimana sih lo? Iya, itu Umi sudah saya Lu nggak boleh larang gue bertanya, Gak? Bilang aja lu susah karena kejepit. Waktu Yesus hidup di dunia, lu katakan yang ada dalam diri Yesus adalah Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus juga yang membangkitkan Yesus. Kan gitu. Nah waktu Yesus mati, Roh Kudus kemana, Gak? Waktu Yesus dikubur 3 hari 3 malam, ya, Roh Kudus kemana? Mending masuk Zoom aja. Gak. Lu pamit aja nggak bener, gue gamparin lu, Gak. Kan gue temen lu, Gak. Gue di Jakarta nih, Gak. Gue jemput lu nih. Besok gue jemput lu. Kita berdua. Sekarang udah nggak PSBB, Gak. Gue jemput lu bener. Kita ngopi di Kopi Joni. Nah, kita debat di situ, Gak. Lu cari-cari ayat deh. Waktu Yesus mati 3 hari 3 malam dikubur, Gak. Roh Kudus kemana? Apakah dia ke Kopi Joni? Roh Kudus nih. Masa Roh Kudus ikut dikubur mati? Gak bener lu. Nah, Roh Kudus apakah pergi dulu ngopi, apa main futsal, terus setelah Yesus mau bangkit gabung lagi gitu? Gak bener lu, Gak. Tuhan lo pengangguran ya, sehingga harus numpang Tuhan orang. Roh Kudus kerja ngebangkitin orang mati. Tuhan lo nganggur. Nebeng lagi si Ucok. Dodol. Dan tidur lo semua lo. Kalau Bapak itu adalah pikiran dari Yesus, sifat pikiran dari Yesus, ya. Tapi mengapa Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku? Dialah bersaksi tentang aku. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Nah, jadi konteksnya itu, kalau memang Yesus itu, Bapa itu adalah pikiran dari Yesus, berarti pikiran Yesus, berarti Yesus dikendalikan oleh pikiran dia. Berarti Yesus itu dikendalikan oleh pikiran dia sendiri. Sedangkan kita sebagai manusia harus mengontrol pikiran kita. Harus mengatur pikiran kita jadi lebih baik. Bukan pikiran kita yang mengatur kita. Itu faktanya. Kita sebagai manusia, pasti kita kalau Mas Luga berpikir bahwa Bapak adalah bagian pikiran Yesus, ya. Sedangkan manusia sendiri harus
mengutus pikiran. Tapi Yesus diutus oleh pikiran. Berarti pikiran yang menguasai Yesus. Jadi apa? Nggak bener lo gak. Enggak, lo kan nggak mengatakan waktu Yesus hidup yang ada dalam diri Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah waktu Yesus mati di tiang salib berdiri itu Roh Kudus kemana? Waktu dikubur enggak, waktu dikubur 3 hari 3 malam kemana Roh Kudus? Gitu loh, ngopi dulu gitu, apa kopi Joni, apa kelapa gading, atau lagi mana itu? Gimana gak? Lu jelaskan dulu, waktu Yesus dikubur, Roh Kudus, nggak bener lu, di Nias mana lu? Gue di apartemen Nias ini, nggak bener lu. Iya, karena semua pemikiran Yesus itu dari Bapa, makanya Bapa lah yang mengutus. Bapa mengutuskan artinya kan memerintahkan. Yang memerintahkan itu kan pikiran. Itu kan aku tidak melakukan kehendakku. Berarti kan Yesus, kehendak Yesus itu kan dia kan melakukan pikiran. Pikiran kan yang menentukan segala-galanya. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Lu di Nias mana? Nggak bener lu. Weh, lu di Nias mana? Tor mana lu? Gue ini nongkrong sama anak-anak nih. Ayo, lu turun deh. Gue di taman. Nggak bener lu gak? Itu kan roh Allah kan Roh Kudus. Berarti Yesus membangkitkan mujizat, membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Jangan kau lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kau nggak masuk neraka. Nggak usah disebutin, aku udah tahu lama itu. Supaya kau jangan masuk neraka. Saya masuk surga Kristen aja saya takut, Pak Luga. Apalagi masuk neraka aja. Takut saya masuk surga Kristen. Ya lu Pulau Mas mana dulu, gak? Rumah siapa ya? Pulau Mas mana lu? Di Paus. Yusuf nanti kalau komen di Umi. Kapan Bang Luga kenal sama Tuhan Yesus? Umur berapa Bang Luga? Tapi nanti saya coba kunjungi channel-channel mereka sih. Oke, Umi. Wak, sini linknya lagi, Wak, sini. Oh, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus bangkit dari kematian. Yang membangkitkan Yesus siapa? Apakah Yesus sendiri bangun sendiri? Kan tidak ada yang membangkitkan. Ya, Muhammad. Orang-orang penulis Bible, saking takutnya dengan nama Muhammad, mereka pura-pura hilangkan nama Muhammad dalam Bible-mu itu, ya. Kenapa? Alasan apa mereka merubah atau menghilangkan nama Muhammad dalam Bible? Coba Anda jelaskan, Pak Luga. Alasannya apa? Ya, mereka menghilangkan nama Muhammad di dalam Bible. Lu nggak nonton, bro? Lu nggak jelas lu gak? Baru kata di Nias, gue di Gading Nias. Gue di Alamanda gak? Yang Yesus membangkitkan Lazarus itu tapi pakai kuasa Roh Kudus, Umi. Bukan pakai kuasa Tuhanmu. Pakai kuasa Roh Kudus. Ingat, garis bawah, Yesus membangkitkan Lazarus pakai kuasa Roh Kudus. Ya dari tadi gue tanya lu itu, mana ayatnya Yesus membangkitkan Lazarus? Lu nggak jawab gak? Kedua itu waktu Yesus dikubur, Roh Kudus kemana gak? Yang mana bang? Channelnya yang mana? Pakai kuasa Roh Kudus apaan? Kamu tahu nggak artinya Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Rahul Kudus. Dia itu adalah sang penyampai risalah. Waktu Yesus akan melakukan mukjizat yang membangkitkan Lazarus, itu Yesus berdoa. Nanti aku kasih dalilnya. Yesus waktu akan membangkitkan Lazarus itu, Yesus itu berdoa. Apa ya? Bentar. Pokoknya ayatnya 41 sampai 42. Mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata,
Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mendengar doaku. Berarti saat itu Yesus itu berdoa dan Allah mengabulkan doanya membangkitkan Lazarus yang mati. Enggak, lu kayak orang mabok, enggak serius lo. Lu kayak orang mabok lem kali. Enggak bener lo. Om Luga, kalau kita hubungan badan nih sama istri nih ya, hubungan badan sama istri, atau enggak coli di kamar mandi nih, itu kita pakai roh apa enggak itu, Om Luga? Tapi yang membangkitkan Lazarus itu ya Roh Kudus. Makanya Bapa, Firman, Roh Kudus ketiganya itu satu. Nah, kalau Yesus itu adalah Roh Kudus dan Roh Kudus itu Bapa adalah Yesus. Jadi pada saat yang salib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, dia teriak sama siapa? Kalau dia itu Bapa sendiri, tidak mungkin menyebut Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Pasti menyebut aku, mengapa aku tinggalkan diriku? Kan lucu jadinya. Aku, mengapa aku meninggalkan diriku? Sedangkan Yesus pada saat disalib berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Artinya Yesus punya Tuhan. Artinya Bapa itu tidak sama dengan Yesus. Kalau Yesus berkata, kalau kamu berkata Mas Luga, kalau kamu berkata Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah bagian pemikiran Yesus. Berarti Yesus itu sama Bapa, Bapa itu adalah Roh Kudus dan Roh Kudus adalah Yesus. Jadi pada saat yang salib, tidak mungkin Yesus berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pasti Yesus berkata, aku, mengapa meninggalkan diriku? Kan lucu ya dia. Kalau mah nggak nyambung ya. Gacok lu, tahu kan gacok kalau main biliar itu bola putihnya. Gocok apa gacok ya. Gocok lu itu tetap semua yang dibahas itu membangkitkan, mengusir setan. Yang lagi kita bahas ini adalah saat Yesus melakukan mukjizatnya menyembuhkan, membangkitkan Lazarus yang mati. Tapi dia sedang melakukan mukjizat. Mukjizat itu adalah tanda kerasulan, bukan. Jangan ratusan ribu, Bang. Miliaran juga channel Kristen. Ayo Mi, hajar terus Mi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita para debater Iya, kuasa yang dipakai Yesus untuk mengusir setan dengan kuasa yang dipakai Yesus untuk membangkitkan Lazarus itu kan kuasa yang sama. Makanya gue kasih ayat itu sama lo. Kuasa yang dipakai Yesus untuk mengusir setan dengan kuasa yang dipakai Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati itu kuasa yang sama. Itu kuasa Roh Allah. Roh Allah itu sama dengan Roh Kudus, sama itu. Jadi, jikalau Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala tuh di mana letaknya dia, perannya dia ada di mana? Enggak lah, Bang. Umat muslim itu sebenarnya nggak ada yang awam. Cuma kurang tersentuh dakwah saja. Tapi kan sekarang kita berdakwah terus, Bang. Jadi nggak usah dibeda-bedain. Yang namanya roh, yaitu untuk manusia, termasuk untuk nabi juga. Ngapain Bapak beda-bedain? Aneh. Kalau manusia nggak dikasih roh, ya nggak bakalan hidup. Dan kembali lagi ya Pak, yang hakiki, roh itu yang memberi adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Pak. Jadi roh itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan yang memberi roh. Berpikir yang cerdas ya Pak. Nah lo mah mengusir setan, tetap kuasanya kuasa Allah, karena Yesus itu berdoa kepada Allah.
bukan berdoa kepada Roh Kudus. Lu harus tahu dulu, Roh Kudus itu adalah Rahul Kudus. Dia itu sang penyampai risalah atau malaikat Jibril. Tapi Yesus saat melakukan mukjizatnya, termasuk mengusir setan, termasuk menghidupkan orang mati, termasuk menyembuhkan orang sakit, termasuk mengubah air menjadi anggur, itu dia berdoa kepada mengubah air menjadi anggur, itu dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena manusia Yesus yang kamu anggap Tuhan itu menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Betul, Yesus itu berdoa, ya Bapa bangkitkanlah si Lazarus. Tapi kan nggak cuma di situ. Yang membangkitkan Lazarus itu kan Roh Kudus. Iya, Bapak itu cuma mendengar, mengizinkan. Udah selesai tugasnya sampai di situ. Lalu tugas selanjutnya itu dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangkitkan Lazarus. Bapak itu tugasnya cuma mendengar dan mengizinkan. Tugasnya cuma mendengar dan mengizinkan. Makanya Bapak itu adalah pikiran Tuhan. Perhatian omongan gua. Bapak itu tugasnya cuma mengizinkan, mendengar, selesai. Habis itu langkah selanjutnya tugas diserahkan ke Roh Kudus. Roh Kudus lah yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu makanya Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Enggak, kalau sama gue gemeter gak, kenapa sih? Lu denger dari dulu lu ya. Lu denger suara gue paling juga 2 season lu udah. Ya udah mentok. Gimana sih gak? Gue kan temen lu gak? Gak, gue kan temen lu, kenapa lu ninggalin gue? Gue kan nanya. Kenapa sih ini anak? Lalu Roh Kudus lagi. Gue dibilang berkali-kali Roh Kudus itu adalah Rahul Kudus, sang penyampai risalah atau malaikat Jibril. Atau kalau yang kamu bilang itu, orang-orang Kristen bilang itu Gabriel. Tapi ini kesalahan Silai, lagi-lagi kembali kalian itu korban Lai. Silai ini mencomot kata Rahul Kudus atau Roh Kudus diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah itu salahnya. Iya sih Bang, yang cara seperti itu memang sudah kuno sih ketahuan masyarakat sekarang. Tapi sekarang ya yang saya lihat mereka bagi-bagi buku, terus misionarisnya ke rumah-rumah. Di dalam Alkitab, di dalam ucapan Yesus dikatakan Roh Kudus itu Gabriel. Roh Kudus itu adalah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus adalah kuasa yang membangkitkan Lazarus. Yesus berdoa kepada Bapa, betul. Setelah Yesus berdoa kepada Bapa, lalu yang membangkitkan orang mati itu adalah Roh Kudus. Begitu ceritanya, jalannya, kronologinya. Bukan Bapa yang membangkitkan Roh Kudus, yang membangkitkan Lazarus itu Roh Kudus. Bapa cuma mengizinkan, tugas Bapa tuh cuma mengizinkan. Dia cuma tanda tangan, baru yang membangkitkan itu Roh Kudus. Jangan kamu paksain Gabriel, karena kita ngomongin Alkitab. Beda kalau mau Quranmu tuh bohong. Karena nggak pernah ada Roh Kudus itu Gabriel. Mas Luga, sebenarnya gini, pada saat Yesus tuh membangkitkan Lazarus, Yesus kan berdoa sama Bapa. Bapa mau mengabulkannya. Mas Luga, sebenarnya gini, pada saat Yesus tuh membangkitkan Lazarus, Yesus kan berdoa sama Bapa. Bapa mau mengabulkannya. Pas itu Bapa itu mengutus Roh Kudus untuk bilang sama Yesus bahwa doanya sudah didengar. Maka Yesus sampaikanlah kepada orang-orang di situ apa yang dia doa itu sudah didengar oleh Bapa. Jadi Bapa itu yang menghidupkan orang mati. Yang menghidupkan orang itu ada Bapa, bukan Roh Kudus, bukan Yesus. Roh Kudus cuma menyampaikan apa yang dikatakan Bapa. Kan Yesus sendiri berkata, Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Masa Yesus bisa dengar suara Bapa? Sedangkan di ayat lain Yesus berkata di Yohanes pasal 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar,
rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu. Kayak itu. Mustahil kok Yesus tuh mendengar suara Bapa, sedangkan Yesus ini mengaku tidak pernah mendengar suara dia, melainkan suaranya Roh Kudus. Artinya Roh Kudus cuma menyampaikan apa yang Bapa sampaikan. Roh Kudus menyampaikan ke siapa? Ke Yesus. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa doa dia diterima. Gitu. Bukan begitu. Bapa berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Bapa. Bapa mengizinkan doa itu. Lalu yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati ini Roh Kudus yang membangkitkan, bukan Bapa. Bapa itu tugasnya cuma mengizinkan. Makanya Bapa tuh pikiran, Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa mengizinkan. Lalu yang membangkitkan ini bukan Bapa tapi Roh Kudus. Begitu kronologinya. Bro, gimana sih bro Bapak berdoa? Enggak, lu kayak mabok gak? Lu habis minum di mana sih? Habis nongkrong lu di Pulau Mas mana sih lu? Habis mabok lu ya? Cuma mereka ini licik bang. Licik loh. Mereka cara apapun mereka pakai masalahnya. Jadi ya hati-hatilah. Ya kalau kita kan cuma mengharap. Makanya kamu perhatikan ucapan Yesus baik-baik di Matius 12 ayat 28. Yang membangkitkan orang mati, yang mengusir setan itu adalah Roh Kudus. Bapa itu tugasnya cuma mengizinkan tok. Ingat, tok. Bapa itu tugasnya cuma mengizinkan tok, hanya sampai di situ. Jangan kamu tambah-tambahin. Yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati itu Roh Kudus. Atas izin Bapa, kerjanya Bapa itu cuma mengizinkan, bukan membangkitkan. Yang membangkitkan itu Roh Kudus. Makanya Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu, bukan 3 orang, 1 orang. Jangan namanya licik, berbagai macam cara. Nah, kalau bagaimana Yesus itu tahu bahwa Bapa itu mengizinkan? Bagaimana Yesus itu tahu bahwa doanya sudah didengar oleh Bapa? Ayo. Nah itu kamu udah bilang. Di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Gabriel, yang memang benar. Kalau di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Qur'an, Gabriel itu disebut dengan Jibril. Jibril itu adalah malaikat penyampai wahyu atau yang menyampaikan risalah dari Allah kepada utusan-utusannya. Kalau untuk membangkitkan orang mati itu adalah kuasa Allah. Yesus tidak pernah berdoa sama Roh Kudus, tidak pernah berdoa kepada Gabriel, tapi Yesus berdoa kepada Allah, kepada Bapa. Oh, berarti yang ngebangkitkan Lazarus atas Roh Kudus, atas izin Bapa, tok, gitu kan? Atas izin Bapa, tok, gitu kan? Kalau misalkan Bapa tidak mengizinkan, apa itu bisa bangkit Lazarus? Pak Lugas. Tugas. Oh, berarti benar kataku. Apa yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus itu sendiri, betul enggak? Ayo. Kan Bapa yang mengizinkan. Berarti apa yang Yesus kerjakan berarti dari Bapa semua. Bapa yang mengizinkan Yesus. Artinya apa yang Yesus itu lakukan, apa Yesus kerjakan itu atas kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus itu sendiri. Aduh. Ini sempat masuk dia sebentar, terus keluar lagi. Kalau Bapa tidak mengizinkan Lazarus bangkit, ya nggak akan bangkit. Makanya Roh Kudus itu rohnya Bapa, nafasnya Bapa. Masa lo pisahin orang apa nafasnya sendiri? Roh Kudus itu nafasnya Bapa sendiri. Jadi Bapa itu cuma mengizinkan. Lalu yang membangkitkan Roh Kudus siapa? Yang membangkitkan Lazarus siapa? Ya Roh Kudus. Tugas Bapa itu cuma mengizinkan, nggak ada lagi tugas apa-apanya, mengizinkan udah.
Kalau Bapak nggak mengizinkan, ya Roh Kudus nggak bergerak. Begitu. Sorry bang, aku bukan YouTuber nih. Lah, katanya Roh Kudus adalah napasnya Yesus. Sekarang jadi napasnya Bapa. Yang mana benar sih? Mas Luga? Nggak konsisten. Katanya Roh Kudus adalah napasnya Yesus. Sekarang Roh Kudus adalah napasnya Bapa. Lah, jadi siapa yang benar nih? Roh Kudus ini napasnya siapa? Roh Kudus itu ya memang napasnya Bapa dan napasnya Yesus. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa itu adalah satu. Yesus itu adalah hatinya, kata-katanya. Bapa itu adalah pikirannya. Kok susah amat lo diajarin. Aduh ya, besok ada acara nih di gereja ya. Shalom. Enggak, lu kayak orang mabuk gak? Tadi lu ngomong Yesus membangkitkan orang mati, termasuk Lazarus. Sekarang Roh Kudus atas izin Bapa. Gimana sih? Itu Bapa siapa sih? Yesus siapa? Roh Kudus siapa sih kak? Gak, lu kayaknya nggak ngerti deh. Itu Yesus siapa? Roh Kudus siapa? Bapa siapa? Nggak bener lu, mabok lu ya? Oh, berarti Tuhannya Pak Lugas kerjasama ya. Joint venture, kerjasama yang baik. Joint corporation artinya. Jadi yang dibangkitkan sama Roh Kudus atas izin Bapa. Kalau Bapak mengizinkan, Roh Kudus tidak mau, berarti nggak jadi juga. Oh, berarti ini kerjasama yang baik. Tim berarti ya, tim. Tuhan Pak Lugas berarti tim kan? Herni, roh yang ada di dalam diri Yesus adalah roh Tuhan sendiri. Terus roh yang ada di dalam diri lu, roh apa? Roh setan ya? Aduh, ngapain lah pakai alat. Iya, tim. Tadi kenapa Dewa Lip ya? Ninggalin Zoom. Karena begitu lihat di Open Debater, ada Paluga. Nah, ada Paluga nih. Keluar Dewa. Itu ceritanya, Bang. Lagi pengen bercanda aja, pengen main-main loh Paluga. Masih tahu aja, Mi. Kalau memang roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus, waktu disalib, buset deh, roh Tuhan ikut kegantung-gantung. Roh Tuhan ikut kesiksa. Buset deh, manusia menyiksa roh Tuhan yang ada dalam fisiknya Yesus. Nggak bener ini Kristen ini. Lu mah ribet banget, ribet banget. Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa mengizinkan, ya udah kalau Bapa sudah mengizinkan, ngapain lagi mesti pakai dibangkitkan oleh Roh Kudus? Allah itu maha kuasa. Apa yang dikatakan Allah kun, maka terjadilah. Jika Allah mengatakan hidup, ya hidup. Nggak perlu lagi melalui via Roh Kudus, nggak perlu lagi melalui via Gabriel atau malaikat Jibril. Lagian lu nggak nyambung. Mana ada malaikat Jibril membangkitkan orang mati? Iya, gue juga sebenarnya mau tidur. Ada